Udah saya kontrol, jadi jurang itu sampai gini, ngek gini. Udah saya paksain kan, saya paksain, udah tuh dekat-dekat. Itu habis itu udah nggak ada perlawanan tuh ikan ini pasti kerapu. Begitu saya angkat gini ya, di jurang sampai gini. Tahu nggak apa? Kepala itu dengan posisi gigit pancing. Saya lihat jelas, itu jelas saya lihat itu pancing itu nggak nancep di bibir, Iya. tapi dia gigit. Tapi apa? Matanya itu nggak kelihatan gitu. Jadi cuma ketutup sama rambut. Rambutnya itu panjang. Ini pancingnya itu gitu. Digigit pancingnya. Udah nih, apa meneh? Terus habis itu saya browsing saya mancing lagi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Wah, ini orang tadi yang teriak. Saya lihat. Waduh, ternyata yang punya tambak. Punya tambak. Siapa yang mancing di sini? Lekas apa? Udah pergi. Jangan mancing di sini. Saya digituin. Oh iya, iya Pak, maaf Pak. Saya takut karena dia pemilik tambak, dia juga yang menguasai daerah situ gitu loh. Setelah preman lah. Udah saya ringkes kan itu yang joran yang ada pelampungnya saya ringkesin, terus apa itu namanya? Ikan. Joran saya juga, ikan juga. Jadi ikan itu masih hidup gitu. Padahal posisi udah di atas air gitu. Itu masih hidup. Ikan yang setengah badan itu juga masih hidup, masih klepek gitu. Udah saya ambil lagi. Anehnya harusnya kan ngomong, loh itu ikannya kok tinggal separuh. Harusnya yang punya tambak itu diam aja. Udah nyuruh pergi ya udah saya pergi. Saya tatar motor, saya pergi nih pindah ke tambak yang rumput. Rumput itu apa ya? Rimbun. Rimbun. Pindah tambak yang rimbun. Itu tambaknya istimewa juga itu babon-babon semua ikannya karena kalau pemancing malam itu nggak ada di daerah situ. Akam situ pasti mancingnya siang. Udah nih, saya standarin motor, saya masuk nih ke tambak lewat galengan. Itu dari tambak pertama itu saya lewat tambak pertama, terus mau ke tambak kedua yang mau saya tuju, tapi pintunya kan sebelah sana. Jadi ini perempatan ini tambak, tapi rumput karena hutan bakau. Saya lewatin mangrove itu di perempatan antara tambak yang saya lewatin mau ke tambak menuju perempatan galengan itu saya udah kecium bau singkong bakar itu. Jelas banget tuh bau singkong bakar. Wah, kedua nih pasti ikan ini gede banyak, saya pikir. Wah, saya buru tuh ingin langsung mancing. Tapi posisi itu memang benar. Jadi pergerakan ikan kalau kakap itu kan kalau makan itu kan posisinya masih dong suaranya gitu. Itu udah terdengar jelas. Wah, gede-gede babon-babon. Udah nih saya rakit pancing gelosoran nih karena saya buru-buru kan. Pancing gelosoran. Jadi apa itu namanya? Gembrong tadi, tempat udang tadi saya masukin itu juga ada selokannya kan. Iya. Pasti kalau tambak itu pasti ada selokannya gitu buat pengairan di situ. Udah saya masukin di selokan itu. Selokannya itu sebelah kanan saya, tambaknya sebelah kiri saya. Selokan di sebelah kanan saya masukin kan. Itu di belakang itu air juga. Saya mancing itu pasti kalau mancing kakap di itu air. Karena di situ ada pasangan udangnya kecil. Jadi buat nangkap udang, buat jebak udang gitu. Saya masukin di situ kan, terus saya pasang umpan lagi, tapi yang joran saya yang ada pelampungnya saya tinggal tuh. Saya nggak pasang karena saya buru-buru. Udah digoda ikan dengan begitu banyaknya suara jeb. Udah baru saya mau ngentul gini, tiba-tiba itu saya lihat, saya kan mulai gini kan, saya lihat di sebelah sana
Itu jadi pintu tambaknya itu tengah-tengah ya, tengah-tengah tambak ya. Jadi di galengan di sebelah sana itu saya lihat itu ada yang gerak gitu loh. Tapi geraknya itu kayak nyeret, bukan jalan itu bukan. Kalau yang tambak pertama tadi saya lihat kan jalan, orangnya itu kan jalan. Ini enggak, ini posisinya nyeret. Saya lihat terus, tapi kok posisinya nyeret ya, mana ya? Saya takut, saya posisi tegang di situ karena saya takutnya kalau binatang gitu loh. Binatang kayak apa ya namanya ya? Biawak. Ya saya takutnya malah buaya, tapi posisinya itu dia kayak posisi setengah orang gitu, setengah badan orang, tapi posisinya nyeret. Udah saya liatin karena saya tegang di situ, saya nekat nyalain senter HP ya. Padahal harusnya kalau mancing kakap itu jangan ada penerangan, pasti kan nggak mau nekat. Itu saya nekatin karena pos itu gelap banget, rimbunan mangrove kan, rimbunan bakau. Terus saya nekatin tuh, saya takut kalau binatang, kalau diserang di situ, salam kan. Saya sinarin, itu belum kelihatan jelas tuh, karena sinar HP kan nggak bisa ambil jauh kan, nggak bisa sampai jauh. Begitu dekat, yang saya lihat apa itu orang ternyata, tapi posisinya ngesot. Saya lihatin jelas banget. Wah bu, udah kelihatan jelas banget. Jadi apa? Mukanya itu hancur separuh. Matanya itu sininya itu kayak gak ada kulitnya, bola matanya kelihatan yang di bawah. Jadi gini. Terus giginya itu kayak danggor segini. Bukan taring tapi gigi. Kayak segini giginya. Nggak tahu ini ada apa nggak tahu. Tapi kelihatan jelas itu gigi. Panjang segini. Langsung saya kepikiran omongan orang-orang situ kalau melihat sosok gini langsung pergi aja, jadi nggak boleh mancing di situ. Daripada nanti apes. Ya udah nih, saya cuma ambil duran yang tadi kan yang ada pelampungnya, saya ambil. Terus duran yang tadi saya ngentul itu saya telusuran, saya ambil, saya tarik paksa ini kan malah nyantol di pintu yang cangkapan orang tadi, cangkapan udang tadi, nyangkut. Saya gini nggak bisa. Tapi dia saya sambil ngeri gini, posisinya itu masih jalan mendekat saya gitu. Wah, saya tinggal aja itu. Terus saya tinggal, jadi saya sambil jalan cepat, saya nggak mungkin lari. Kalau lari saya takutnya karena penerangan nggak ada, cuma dari senter HP. Saya takutnya jatuh ke tambak gitu loh. Jadi mau jalan cepat sambil bawa duran yang ada apa itu namanya, pelampungnya itu. Udah, nggak sempat mulai. Dia masih jalan terus, mau nyamperin saya nih, kayak ngejar. Tapi pelan, nggak cepat gitu enggak. Udah sampai motor nih, udah jalan ngelewatin tambak itu kan, tambak yang satunya sebelahnya juga. Udah di motor yang saya parkirkan, saya naik motor kan, saya udah nggak kepikiran tuh masalah apa itu namanya, ikan yang ditambang itu, terus ikan apa, udang yang saya bawa itu juga saya nggak pikiran. Udah saya tatar motor itu nggak bisa saya tatar. Itu saya pakai motor itu Supra. Saya starter nggak bisa, saya engkel nggak bisa nyala itu. Saya sambil ngelirik gini, wah mau deket itu. Akhirnya motornya saya dorong, saya lari sambil dorong itu. Wah, goblok bias tuh. Udah, saya coba nengok lagi. Oh ternyata soalnya udah gede. Jadi agak jauh sih. Agak jauh. Terus saya lihat, duran saya ketinggalan di sana yang ada pelampungnya, kelihatan fosfornya kecil itu. Waduh, duran saya ketinggalan. Bodo amat besok ambil besok. Tapi ini motornya gimana nih ya? Ini jalan juga masih jauh nih.
yang kan planning saya kan karena barang-barang saya ketinggal di situ, saya mau mampir ke gubuk di teman yang di lokasi situ juga kan. Saya mau bermalam di gubuk teman saya. Itu motor saya coba hidupin lagi nih. Ternyata tahu nggak kenapa mati? Kenapa tuh? Karena belum saya nyalain itu kunci. saking panik gitu loh. Saking panik. Itu baru pertama kali saya panik sepanik itu. Iya. Lihat hantu baru panik banget kayak. Ya biasanya panik tapi nggak sepanik itu gitu. Itu panik saking paniknya deg-degan itu bener. Wah, tegang bener tegang itu. Itu ternyata kunci kontak itu belum saya nyalain. Iya. Ya pantas. Begitu saya nyalain, nyala deh motor. Saya mau balik lagi besok aja deh. Saya akhirnya ke gubuk tempat teman saya kan. Itu saya parkir motor, saya udah lewatin pos berapa tuh? Bekas pos penjagaan itu ada 5 kali dari tempat angker tadi kan, dari tambak yang saya liatin orang esok tadi. Itu saya sampai di tempat teman saya parkiran motor kan, saya lewatin tambak 3 tambak kayak gitu, 3 tambak ukuran kecil kalau ini, ukuran normal paling ukuran 80 kan. Udah dari mau ke tambak kedua itu saya nyium aroma singkong bakar lagi. Wah, singkong bakar lagi apa? Yang ngikut ya. Tapi harusnya kalau singkong bakar itu kan gedruwo. Terus saya noleh kan, oh ternyata benar di tengah jembatan itu ada sosok gedruwo, gede hitam, posisinya itu gini. Jadi di tambaknya bukan arah ke saya gitu. Saya ngelihat posisinya begini. Jadi memang posisi itu penerangan itu memang di tambak itu memang nggak ada sinar bulan juga ketutup awan. Jadi tapi tetap aja masih kelihatan, kalau walaupun nggak jelas ya, tetap aja masih kelihatan. Udah, saya langsung ke gubuknya. Begitu saya buka pintu gubuk, ini kan gedruwo saya cuekin nih, gue angkat kan, memang gedruwo ini. Udah saya masuk pintu gubuk, saya buka, ternyata lampu tempelnya masih nyala. Otomatis kan saya pikir, wah ini ada orangnya ini. Orangnya ketambah nih. Udah saya tiduran kok digigit nyamuk. Terus saya ingat, waduh, jaga-jaga juga ketinggalan ditambah yang ada orang ngesotnya tadi. Udah lah, besok sekalian ambil. Udah, saya tiduran lagi. Ketiduran terus saya bangun itu dengar ada pintu gubuk kebuka. Terus ngomong, "Loh Mas, datang nyampe kapan?" Udah sejaman mungkin, saya bilang gitu. Saya ketiduran. Terus saya ngomong kan, "Nginep dulu di sini ya Mas, numpang ya. Saya mau mancing lagi besok, mau ambil barang." "Oh iya Mas, ini juga saya mau keluar lagi, mau kontrol." "Oh iya Mas." Akhirnya dia keluar, dia cuma ambil apa, saya nggak tahu posisi saya kan tiduran sambil gini. Tapi saya nggak begitu memperhatikan dianya, tapi dari suaranya itu teman saya gitu. Udah nih, begitu dia keluar menutup pintu, saya duduk ambil rokok lagi kan, terus ngelesin cari salbuspa, ngelesin puspa. Udah, paginya itu saya tidur kan, paginya itu teman saya datang lagi ngomong, "Loh Mas, udah nyampe sini dari kapan?" "Udah dari semalam, tapi saya mancingnya itu udah maghrib. Saya nyampe sini paling jam 12-an, jam 1-an." Saya bilang gitu kan. "Tapi kayaknya jenengan udah nanya gitu deh semalam. Udah tahu kalau saya udah sampai." "Enggak, saya nggak ketambah. Malam tadi saya yasinan. Ini kan malam Jumat Mas." Saya baru ingat,
Ternyata malam Jumat. Ternyata kejadian itu semua itu saya alami di malam Jumat. Pantesan ya semuanya pada nongol ya. Saya baru keinget waktu yang punya teman saya yang punya tambak itu ngomong, saya itu semalam nggak kesini karena malam Jumat. Lah gimana tuh mas? Akhirnya saya ceritain tuh kejadian gini-gini. Yang saya ceritain yang kejadian di tambak saya diusir sama pemiliknya itu, dia ngomong, loh bukannya Elias sudah meninggal ya mas ya seminggu yang lalu? Itu udah meninggal Elias, masa jenengan ngeliatin Elias, diliatin Elias? Loh masa Elias sudah meninggal tuh mas? Iya sudah meninggal seminggu yang lalu. Loh terus semalam saya lihat apaan? Saya diusir siapa semalam? Itu sosok Elias mas. Itu Elias, pendek, tubuhnya gempal, kulitnya buncit, tatoan. Itu bukan Elias paling mas. Terus apa itu? Yang dia jadi-jadian. Mantap, asu. Udah mikir macam-macam itu. Lagi gimana? Mau mancing lagi nggak? Sekalian ambil itu alat. Ya mancing lagi karena belum dapat ikan ini. Ya dapat ikan cuma ikan separuh, saya tinggal di tambak juga kan. Akhirnya saya ambil itu apa namanya udangnya dia. Jadi di cangkapan di pasangan udang itu saya ambil. Itu gak ada udang putih ya, ada cuma udang tenger doang. Kalau udang tenger gampang, nggak usah pakai air, cuma plastik. Saya pakaiin rumput basah, terus saya kasih udang itu udah hidup. Udah nih, saya jalan nih. Saya keluar tambak, naik motor lagi ke tambak yang semalam saya dikejar sosok ngesot itu. Sampai situ saya ambil, pertama itu saya ambil udang saya. Udang kan rencananya kan mau saya masukin udang yang plastikan itu ke tempat udang itu. Dan begitu saya angkat nih, harusnya kalau saya angkat itu pasti ada suara kesuk udang. Iya. Itu nggak ada sama sekali. Saya buka, ternyata tinggal air doang. Kosong, nggak ada udangnya. Padahal masih banyak harusnya masih banyak tuh. Mau saya beli sekilo gitu posisi itu. Udah, kalau udangnya lari nggak mungkin. Kalau dimakan kepiting juga nggak mungkin. Masa kepiting mau buka tempat udang itu? Tempat udang itu geseran, bukan dibuka gini, bukan. Jadi digeser gitu. Waduh, ya udahlah. Saya mikir kan. Terus saya ambil yang ikan itu. Saya angkat gini, kok dulu. Ternyata cuma tinggal tambang doang. Tinggal tambang doang gitu loh. Ikannya udah nggak ada. Jadi cuma tinggal lingkaran tambang sama tambangnya doang. Bekas tali ikannya itu. Ikannya hilang semua. Waduh. Belum rezeki nih pasti. Ya udahlah, saya mancing lagi. Saya bawa itu udang itu paling 10 biji ada itu. Udah, coba mancing di tempatnya Elias saja. Ini siang nggak mungkin Elias nampak. Udah, saya ambil joran saya nih yang nyangkut di cangkapan udang itu kan. Saya ambil gini, ternyata ada ikannya. Pada posisi itu kan nancep di pasangan udang. Harusnya kalau nancep itu udang udah hilang. Itu malah saya dapat ikan 1 kiloan itu. Lumayan lah, rezekinya udah diganti nih. Akhirnya saya masukin di tempat udang kan. Tempat udang saya masukin, terus saya masukin udang saya juga. Udah saya kembali lagi nih, saya ternyata posisi itu jaket udah masuk ke tambak tuh, udah jatuh di tambak, basah kotor, mungkin kena angin ya. Mau saya sambilkan di pohon bakau kan. Ya, terus saya di motor, saya ambil joran saya yang ada posponnya tuh. Starter motor, saya kembali ke tambaknya Elias. Itu posisi itu kan sebelum sholat Jumat harusnya ya. Itu kan Jumat ya. Harusnya kalau Jumat itu jam setengah 12 kurang itu kan ada kirok kan harusnya.
ya kan, sebelum apa, sebelum azan Jumat itu saya belum dengar itu, mungkin sekitaran jam 10-an paling. Saya mancing di situ, saya mancing itu posisi masih siang kan, saya fokus itu karena pergerakan ikan yang banyak banget, udang saya juga meletik terus, gerak terus, gak ada berhentinya. Mungkin wah kenapa nih gak digondol-gondol, kenapa ini gak disambar ikan, udah nih nggak tahu kenapa, mungkin karena saya fokus di kenapa umpan saya nggak disambar ikan, fokusnya di situ. Itu tiba-tiba aja saya dengar suara azan. Saya udah masuk Jumat nih, saya lihat gini, loh kok gelap? Yang saya dengar terus azan apa? Saya lihat tuh di HP kan, ternyata udah jam 6 kurang. Maghrib dong. Maghrib. Secepat itu? Ya saya heran juga. Kenapa tiba-tiba bisa? Apa saya karena fokus liatin air terus, ya kan, ngontrol itu joran karena pergerakan ikan banyak sekali, karena umpan saya nggak disambar ikan, apa fokus saya di situ. Jadi saya nggak ingat waktu gitu loh. Tapi kok tiba-tiba aja udah maghrib gitu loh. Habis itu saya dengar suara azan kan. Saya mikir, saya lihat jam, aneh, kok tiba-tiba aja maghrib. Emang sih posisi saat siang itu pergerakan kan banyak banget. Jadi udang itu meletik terus tapi nggak disambar ikan. Waduh, apalagi ini kan saya mikir. Saya nggak mungkin lupa waktu gitu loh. Sampai sebegininya. Udah. Tiba-tiba aja habis mikir kayak gitu, saya begitu suara azan berhenti tuh dapat sambaran ikan tuh, nyut gitu, wah gede, lepas. Karena saya tinggal ngalamun kan tadi mikirin itu, lepas nih kan, udah saya pasang lagi tuh umpan. Tiba-tiba aja ada yang lempar, saya dengar suara lemparan tapi di tengah tambak. Cepluk pertama, cepluk. Saya lihat suara apaan tuh. Habis itu yang ketiga itu kayak ada yang melempar dari ujung dari seberang sana gitu. Harusnya jauh, kalau jauh itu nggak sampai ke tengah tambak. Terus saya lihat, ada yang lempar. Terus yang keempat, dia melempar itu pas posisi di waring galengan saya. Itu sampai airnya itu kena nyiprat gitu. Ini baginya agak gede ini pasti. Oh berarti saya nggak boleh nih. Saya cuma mikir, waduh, belum meninggal aja orangnya udah nyeremin. Apalagi ini udah meninggal. Saya pikir gitu. Ah udahlah, pindahlah. Balik rumah aja. Badan juga udah lengket kan, udah lengket gak karuan tuh, semalaman 2 hari kan gak mandi. Udah nih, saya balik, saya starter motor lagi, saya balik ke gubuk mau pamitan. Nggak di sini dulu mas, yang punya gubuk kan teman saya itu. Kita bakar ikan dulu, pasti jenengan belum makan, mau cuma makan di doang tadi siang. Enggak mas. Tapi saya nggak ceritain tuh kenapa sampai malam, cuma saya ditanyain kok sampai malam. Ya nih nggak tahu, lagi asik tapi nggak dapet ikan, cuma dapat 1 doang, saya bilang gitu kan. Udah, saya pamit. Yaudah mas, saya balik dulu mas, takut kemalaman, badan udah lengket semua. Oh iya mas, hati-hati, dia bilang gitu. Udah, saya balik, saya naik motor lewat pos kedua, pertengahan pos kedua. Sebelum lewat pos 2 itu saya lihat tuh udah malam kan, pos 2 itu saya lihat dari sinar motor itu ada pelibatan putih tuh di pos 2. Tapi posisi sebelah sana, waduh apalagi nih saya mikirkan, teror kok berhenti. Saya mikir gitu. Begitu saya deket-deket
saya belokin tuh motor kan, saya senterin pakai apa? Lampu motor. Ya Allah, asu. Saya ngomong gitu. Ternyata tadi yang pel kemarin, saya nggak kepikiran lagi. Yang pel kemarin ada plastiknya tuh. Ya, ada plastiknya. Gebet-gebet itu angin. Oh. Anjing kan. Saya kira itu apa? Kunti gitu. Karena saya belum lihat kunti kan posisi saya dulu. Aduh. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Malah tekan duluan nih. Udah, saya jalan. Setelah melewati pos 2 itu kan, yang ada kunti bohongan tadi. Saya jalan nih. Saya jalan. Itu saya lihat ada orang jalan dari arah sana gitu. Dari arah sana. Saya lihat, ini orang ini bukan setan dan teman-temannya. Ini orang karena dia pakai headlamp. Nah ini mungkin orang mau mancing ikan nih, mau mancing kepiting. Udah, begitu dekat. Ternyata teman saya yang punya gubuk, yang punya tambak yang ada gubuknya itu. Terus yang digubuk siapa? Gak mungkin tuh dia nyusul saya. Padahal itu jauh ya? Padahal jauh banget itu per pos itu jarak 2-3 kiloan itu per pos. Terus dia tanya kan, "Lu mas, mampir dulu. Kok sampai malam, kirain dari siang udah balik, cuma ngambil barangnya doang." "Enggak mas, saya langsung aja, udah lengket." Tapi saat itu saya nggak ngomong ke teman saya itu kalau saya di gubuk tadi ada jenengan gitu. Ya udah, jadi saya udah tinggalin aja tuh. Ya udah mas, saya jalan dulu. Takut kemalaman, badan udah lengket, udah bau. Udah risih saya, mau mandi sampai rumah. Ya mas, hati-hati. Udah, saya jalan. Udah sampai rumah dengan selamat, mandi. Berarti hasil mancingnya cuma Dapat satu kakap itu, terus saya jual itu. Saya jual 40.000. 2 malam mancing cuma dapat 1. Akhirnya cuma dapat 1 ekor aja tuh. Itu dikasih lagi. Anjir. Pusing saya bener. Gila ya. Merinding banget ya. Keren juga ya teman-teman ya. Pengalaman horornya nih ya. Mancing malam-malam diteror sama yang punya tambak. Ternyata udah meninggal. Ternyata punya tambaknya itu udah meninggal. Diusir dia, nggak boleh mancing di situ. Gila. Apalagi yang pas dapat hantu kepala itu. Anjir, itu horor banget sih itu. Kalau itu saya biasa sih ya, saya cuma gitu doang gitu. Tapi yang posisi yang ngesot tadi, karena pikiran saya tersuges sama cerita-cerita orang, jadi takutnya di situ. Gila. Malah takutnya posisi itu, sampai ketakutan saya lupa starter motor juga. Saking paniknya ya. Iya, saya lupa kunci motor. Dikira motornya mogok, ternyata enggak. Berarti ya ternyata penyebabnya itu malam Jumat ya. Malam Jumat, sendirian pula kan, gak ada yang nemenin. Cuma ya itu juga apa sih, sampai ke di gubuk itu juga ya. Iya, sampai diteror di situ juga, Sampai di gubuk itu masih diteror juga. Bahkan sampai pulang. Kalau pulang mungkin itu orang beneran ya, orang yang punya gubuk gitu ya. Kan Cuma waktu saya pamitan di gubuk itu kan, saya ditawarin, udah makan, ini kita nanti makan ikan bakar. Kalau saya bener-bener. itu apa yang dibakar itu? Terus saya makan apa? Anjir, gila, luar biasa ya teman-teman ya. Pengalaman Mas Wei ketika mancing di malam Jumat yang banyak sekali ketemu hal-hal yang mistis. Gila sih tuh, gua kalau udah jadi dia tuh udah terbirit-birit kali. Sendiri mancing malam, dan malamnya itu adalah malam Jumat pula. Gila sih itu. Gokil. Oke teman-teman, gimana cerita kita malam ini? Semoga cerita kita kali ini lumayan menghibur kalian ya, atau semoga cerita kita kali ini dapat
menginspirasi kalian atau mungkin dapat menjadi pengalaman buat kalian, jangan mancing malam Jumat sendirian. Itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin ada yang mau bertanya, bisa kalian tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan balas ya kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya ya. Pasti kita balas Di kolom komentar. Dan juga kalian juga bisa kasih kritik dan saran kalian di kolom komentar. Insya Allah semoga kedepannya kita semakin lebih baik untuk menceritakan hal-hal yang horor, mistis, dan seru. Ya, oke. Ada lagi, Mas tambahannya? Buat teman-teman mungkin? ya. Kalau kalian ada cerita yang mau diceritain di channel kita, tinggal aja kirim lewat email ya, nanti ada di deskripsi. Oke. Jadi itu aja. Nanti kita ceritakan ya kalau misalkan ada itu. Insya Allah entah gue sendiri atau mungkin Mas Wah yang menceritakan. Jadi kita ulas di sini pengalaman dari kalian yang mungkin kalian akan mau berbagi pengalaman horor. Nanti kita akan ulas di sini bersama Mas Wah tentunya. Ya, segitu aja untuk cerita kita kali ini. Semoga besok-besok kita semakin semangat untuk menceritakan lagi pengalaman-pengalaman seru, dan tentunya ini cerita dari real ya, bukan dibuat-buat. Bukan buat-buat. Ini adalah pengalaman Kejadian kisah nyata. nyata. Oke? Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Yang horor tetaplah horor. Yang keren tetap dari kami berdua. Asik. Oke, sampai jumpa di next video. Tetap bersama kami di We Are Stories, Experience of the Darkness. Bersama gue Ricky dan Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.